Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin kaum muslimat, al hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Asy-Syuhada Ayuti, Kecamatan Kampar, yang saya muliakan, saya hormati, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat ini, di salah satu tempat yang disucikan dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebagai tanda syukur kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, lalu kita datang, mudah-mudahan menjadi taqarrub kepadanya sehingga kita diterima di sisinya, dan semoga pula nikmat yang sudah ada Allah berikan tambahan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita belajar tentang akidah yang diajarkannya. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, masih dalam bab tentang sikap as-salafus salih dalam menyikapi atau dalam menghadapi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana mereka menyikapinya, sudah banyak sekali riwayat yang kita sebutkan. Setelah sebelumnya kita menyebut hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang banyak diingkari oleh mereka yang suka ragu, atau lain yang diberitakan, lain pula yang mereka yakini, lain yang disuruh, lain pula yang dikerjakan. Sedangkan as-salaf, apa yang beritakan itu yang diyakini, dan apa yang disuruh itu yang dikerjakan. Jadi mereka adalah orang yang sangat-sangat taat. Kalau bahasa awak nan tangko-tangko ke sabitnya luwi laye. Tahu luwi laye? Laye itu laras, lurus laras. Gitu. Jadi luwi laye jo apa suwo apa buat, apa tagang apa tinggen, apa sabit apa picayo. Bagi orang sekarang ndak, kalau jenis itu tu luwi laye nama. Amo kana utau. Amo kana utau. Acaklah kalau ile Nabi mau tahu acaklah. Nyale utau masuk surga. Tapi kalau Aristoteles mau tahu ndak nonton. Aristoteles, Socrates, cak anda nak mau kan utau. Walaupun ancaknya ndak. Nyaladan pelajari cara nak fikih. So kesan salah godang kesan. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Sudah disebutkan riwayat terakhir kemarin dari Al-A'mash, dari Abi Duha, dari Masruq, qala dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud, ya ayuhan nas, man alima syai'an falyaqul bihi. Wahai masyarakat, wahai manusia, siapa yang tahu, katakan seperti yang dia ketahui. Siapa yang mempunyai ilmu, katakan sesuai dengan ilmunya. Wa man lam ya'lam, siapa yang tidak tahu, falyaqul la a'lam. Katakan saya tidak tahu. Jangan cari-cari tahu. Naam. Fa inna minal ilmi yaqula lima la ya'lam la a'lam. Karena termasuk ilmu adalah mengatakan tidak tahu ketika tidak berilmu. Qala azza wa jalla li nabihi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berkata kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakan, hai Muhammad, saya tidak meminta upah kepada kalian. Saya tidak meminta upah kepada kalian untuk menyampaikan dakwah ini. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan saya juga tidak memandai-mandai. Tidak memandai dan memaksakan diri. Yang saya tahu itu yang saya sampaikan. Yang tidak tahu saya tunggu datang wahyu. Maka Nabi SAW dalam banyak kasus, dalam banyak masalah, beliau kalau belum ada jawaban, beliau tunggu dulu ayat atau hadis wahyu diturunkan. Tidak mandai. Makanya Nabi kadang-kadang subhanallah harus menderita, harus difitnah 1 bulan lamanya menunggu jawaban. Istrinya difitnah orang. Kalau awak punya kuasa bini den kalian popong ya, kayak itulah. Enggak. Nabi SAW menunggu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Walaupun sebenarnya bisa saja beliau turunkan tim ahli DNA, tim ahli ini dan sebagainya untuk membebaskan diri dari tuduhan itu, tapi enggak. Karena dia tahu Allahnya, Allah lebih tahu. Allah akan memberitahu. Tidak mungkin Allah meninggalkan Nabi tanpa menyelesaikan masalah, supaya menjadi pelajaran bagi umat ini bahwa tidak satu pun masalah yang sulit dan pelik kecuali Allah akan berikan jalan kesudahan dan jalan untuk penyelesaian. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ma min nazilatin nazalat bihadhil ummah illa wa fi kitabillah wa fi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilul huda fiha. Tidaklah ada satu masalah pun yang turun kontemporer. Kalau bahasa orang itu masalah kontemporer yang terjadi kecuali dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi ada petunjuk untuk menyelesaikannya. Cuman tentu dengan ilmu. Orang tidak ilmu pakai pikiran, pakai perasaan. Tapi kalau orang berilmu dengan apa yang Allah turunkan. Jadi ada pikiran yang mengikuti ilmu, ada ilmu yang ditundukkan oleh pikiran. Itu akan hasilnya sangat jauh berbeda. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sampai di sini kemarin? Ya. Lalu posodo. Jepah itu lalu posodo. Baru sampai sini. Sekarang kita sambung. Qala al-imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah al-Hafidh, yaitu Imam al-Hakim an-Nisaburi. Qala hadatsana Abu al-Abbas al-Ma'qili, telah menceritakan kepada kami Abu al-Abbas al-Ma'qili, Ahmad bin Abdullah bin Abbas al-Ma'qili. Qala hadatsana, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Jabbar al-Utaridi. Ahmad bin Abdul Jabbar al-Utaridi. Qala haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, wa Abdurrahman wa Abdurrahman ad-Dabbi, dan Abdurrahman ad-Dabbi. Anil Qasim ibn Urwah, dari Qasim ibn Urwah, an Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Qala dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz. Jadi Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi ini adalah dulu di waktu terjadi perang Bani Quraidah. Masih ingat? Tidak ingat lagi, dah lupa. Bani Quraidah
waktu itu berkhianat pada Nabi dalam perang Ahzab. Masih lupa juga. Tahib, perang Ahzab. Mereka terikat perjanjian dengan Nabi SAW. Klausulnya sudah disepakati bahwa Madinah dijamin bersama keamanannya. Siapa yang berkhianat, maka dia akan menerima hukumannya sesuai keputusan Rasulullah SAW. Naam, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Dan tempat mereka tinggal adalah merupakan salah satu pintu masuk Madinah. Pintu masuk Madinah di kawasan Kuba. Di kawasan Kuba. Nah, di saat yang seperti ini, genting seperti itu, mereka justru bersekongkol dengan pasukan multi kabilah Arab. Tidak multinasional, tidak ada negara itu dah. Multi kabilah Arab. Nah, saat itu mereka berkhianat. Subhanallah. Mereka membocorkan rahasia-rahasia pertahanan Nabi dan para sahabat kepada orang-orang suku multinasional, multi kabilah Arab itu. Tetapi Allah memang lebih tahu bagaimana memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, walaupun waktu itu sangat genting dan sangat-sangat menakutkan bagi para sahabat. Bayangkan 10.000 pasukan akan menggempur kota Madinah yang sekecil itu, yang hanya dipertahankan oleh 1.600 orang pasukan dalam kondisi serba kelaparan dan kekurangan makanan, apalagi juga kekurangan persenjataan. Di saat itu pula Bani Quraidah berkhianat pada Nabi, sehingga mereka akhirnya, itulah hadis, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Tak boleh seorang pun salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang salat di jalan, ada yang salat sesampai di situ. Ini menjadi salah satu contoh bahawa khilaf dalam masalah memahami nas itu boleh sejak zaman sahabat. Tapi setelah itu diulang lagi salah? Tidak, yang salah tetap salah. Cuman karena dia melakukan karena atas perintah, dan perintah itu bisa dipahami seperti itu, maka ada yang salat di luar waktu karena dia memahami harus di Bani Quraidah, dan waktu itu sah karena nasnya boleh. Tapi apakah setelah itu boleh solat luar waktu? Tidak. Ini yang kadang-kadang oleh para fuqaha modern sekarang tidak memahami itu. Dikiranya dipakai dalil untuk tidak boleh menyalahkan orang yang berbeda pendapat. Keliru. Ya, keliru. Yang tak boleh, kan kata walam ya'tib ba'duna ala ba'din. Tidak satu pun kami mencela yang lain. Menyalahkan yang mencelakan beda. Jelas? Bukan menyalahkan yang salah itu wajib. Menyalahkan yang salah itu wajib, sebagaimana menunjukkan yang benar itu wajib. Menyalahkan yang salah adalah wajib. Tapi merendahkan orang yang berbuat salah, mencela orang yang buat salah, itu yang memang tidak dianjurkan. Jadi kadang-kadang subhanallah kaum muslimin khilaf boleh, dan tidak boleh saling menghina. Nyebut bongak boleh ya? Hah? Itu bongak imam tu ni. Ini sabut je imam ni, tapi imam bongaknya nah. Doktor tu bongaknya. Itu tak boleh. Tapi kalau si fulan salah, syekh salah, itu biasa. Masa cik tambah cik jo hasil. Contoh bini dua. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak bisa. Bani Quraidah. Ini panjang jadi cerita di sini. Yang tadi tuan-tuan kalau sabut tidak lupa tadi, tidak panjang cerita, tidak lupa tu asal panjang kena. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Muhammad ibn Ka'ab di waktu itu mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mereka dan mereka dikumpulkan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nah, siapa yang menurut kalian yang memutuskan hukuman untuk kalian?" Maka mereka meminta Sa'ad ibn Mu'az al-Ansari, karena mereka dari zaman jahiliyah ada persekutuan. Apa istilahnya? Ya, persekutuan, al-hilf bainahum. Mereka berharap nanti Sa'ad ibn Mu'az memberikan keringanan hukuman. Mereka sendiri yang pilih, yaitu penghulu Bani Aus dari Ansar. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az
saya memutuskan bahwa yang dewasa semuanya yang dihukum mati karena pengkhianatannya sangat tidak bisa ditolerir. Bukan pertama kali, ini udah berkali-kali. Dan itu mereka yang pilih sendiri. Hakimnya siapa? Sa'ad ibn Mu'az al-Ansari al-Ausi. Nah, Muhammad bin Ka'ab perawi ini yang selamat karena belum balik, belum dewasa waktu itu. Jadi ya akhirnya masuk Islam setelahnya. Ini Muhammad ibn Ka'ab al-Ahbar al-Quradhi. Qala dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia terhitung sigar as-sahabah. Termasuk terhitung adalah junior sahabat. Naam, qala dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz. Saya masuk menemui Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tabi'in. Yaitu khalifah as-salih, abid yang terkenal dengan adilnya, sampai diserupakan cara pemerintahannya seperti datuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keadilannya, kezuhudannya, ketawaduannya, kemudian keteguhannya dalam menegakkan syariat Islam, khususnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, faja'altu anzuru ilaihi nadharan syadida. Lalu saya memperhatikannya dengan tajam sekali, menatapnya dengan tajam, yaitu pandangan menyelidik. Penjelasan menyelidik dan menyidik. Faqala innaka la tanzuru ilayya nadharan ma kunta tanzuru ilayya wa ana fil Madinah. Kenapa Anda melihat saya berbeda dengan cara melihat saya ketika masih di Madinah? Di Madinah gubernur dannya sika khalifah, tapi kok tak pandangan sekarang berbeda dengan pandangan dulu. Faqultu la tu'jibuni. Saya jawab, kata Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, sebab saya heran melihatmu. Faqala wa mimma ta'jab. Apa yang membuat kamu heran? Qala wa ma hala min launik wa nahula min jismik wa naqiya min sya'rik. Yang membuat heran saya, warna tubuhmu semakin pucat, berubah warnanya. Dulu kulitnya mulus, tegang, sekarang kurus, tentu mengkerut. Sebab di waktu masih di Madinah, Umar bin Abdul Aziz masih berperilaku mewah. Ya, mertua khalifah. Ayahnya dulu gubernur di Mesir. Mertuanya khalifah. Mondonya apa mondo Indonesia, Pak? Iparnya khalifah, datuknya khalifah. Tentu manja dia kan. Istrinya anak khalifah. Tak sampai mintua dia khalifah, tapi bini anak khalifah. Ya sih? Itu tidak akan kayo, sampai-sampai minyak wanginya tercium dari jarak jauh 50 meter. Masya Allah. Kalau ada bau nawak dia tahun doang dari 50 meter, 2 martabat innalillahi. Kalau bau lain, tapi kalau subhanallahnya itu sampai ibu-ibu Madinah waktu itu mengambil siswa ayu mencuci baju, ya, supaya parfumnya pindah ke baju laki nang dong. Jadi siswa menyuci baju Umar Abdul Aziz dipakai untuk menyuci baju ama-ama mengambil untuk menyuci baju laki mereka. Ini kawan tindak kan tak boleh awun baju lah untuk laki mereka. Untuk apa? Karena begitu harumnya minyak wangi Umar bin Abdul Aziz. Jadi dulu kulit togang tentu mulus kan. Kemudian untuk nampak darahnya. Kini dah pucat. Berubah warna pucat. Kemudian kalau lah pucat tentulah kuih badan. Dia apa dia kuih badan?
Dek banyak lolok banyak makan atau kurang lolok? Kurang makan. Kalau dan macam apa kau? Kalau dan banyak makan kurang lolok. Ya, kalau makan tak isan tak lah. Tapi lolok bisa dikurangnya. Macam tadi kodok lolok jam 2 biasanya. Tu jaga kalau jam 4. Kurang dah tu banyak. Cuma di motor tangguk-angguk tahu itu dia. Ya. Sampai baca zikir per sore tadi lah bakawullah. Sampai mana tadi subuh? Kadang baru sampai kul auzubil falak tadi 2 kali. Baru ulang lalik tu kan. Amat tak galak sang je tadi dah habis ni. Iya, tiba-tiba gitu. Astagfirullahalazim. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi badannya kurus. Wa naqiya min sya'rik. Abuk pun dah mulai jarang. Dulu abuk mengkilek, jadi abuk syihah masya-Allah. Padik abuk mengkilek enam. Panjang sebahu masya-Allah tabarakallah, tiba-tiba abuk lah tinggi, lah banyak yang gugur. Wa manaqiya min sya'rik. La jonio polo. Kalau jonio polo maknanya lah botak. Lah mulai botak. Banyak barbecue. Jadi kurang makan, kurang lolok, banyak barbecue. Tak fikir lain, fikir umat. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Karena beliau sejak diangkat jadi khalifah menanggalkan seluruh kemewahan duniawi yang dia miliki. Hartanya semuanya menjadi harta aset negara. Enggak jauh bezo jawab ya. Awak asal sudah menjadi pimpinan, seluruh harta negara jadi jadi aset pribadi. Kadang lah pensiun pun atau lah selesai, ada je aset negara di rumah awak lah. Kan ya? Kabar adanya mobil dinas nalun baba liang. Ada bunyi cerita ada 5 mobil dinas rumah nalun liang okay. Tapi jadi cedek urusan awak dulu. Cuman masa pun awak capek baliang. Ya nak jen berasa. Sebelum berasa di akhirat lah joleh tu kan. Tiba di dunia kok topik orang capek nyapu itu masalahnya kaum muslimin dan muslimat. Jadi beliau seluruh aset pribadi, bahkan bukan aset dia sendiri, aset istrinya pun. Bayangnya anak khalifah. Banyak itu. Tambah lelaki dulu pernah jadi gubernur. Waktu itu masih mewah. Tapi setelah jadi khalifah enggak. Dia berikan pilihan. Yang Ika enggak ada waktu istirahat lah. Enggak ada waktu hidup senang. Enggak ada waktu lama makan. Kalau kau nak tetap dengan kondisi kita selama ini, ambo baik suai cari. Tapi kalau kau nak ikut dayan, berarti ikut syarat dan. Mana pilih orang? Mana pilih orang? Tetap ikut abang. Subhanallah. Siapa lo kan mau melopin macam itu tuan-tuan? Ya tak? Kan tak? Awak yang bubuk wangi kan tak? Yang berbini melopin kita. Apalagi yang seperti beliau. Yang depan cik ganteng, ya, pejabat, soleh, luar biasa, perhatian, romantis. Etonglah saudara. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, sekarang pilih kalau kau ikut, ini syaratnya seluruh kekayaan kita menjadi milik negara, milik kaum muslimin. Tapi kalau nak ikut senang, aku berikan surat cerai bahwa kita untuk di dunia hanya sampai di sini. Mudah-mudahan di akhirat tak jauh tempat kita. Tapi kalau di sini dunia ini, akhirnya dia pilih untuk bersama suaminya dan merelakan seluruh kekayaan dia miliki untuk diserahkan ke Baitul Malil Muslimin. Para rahimahumullahu jami'an ya lahu min amir. Kaum muslimin qala, dia menjawab. Subhanallah. Qala kaifa walau ra'aitani ba'da thalathatin fi qabri. Ya, bagaimana pula menurutmu wahai Syekh Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi setelah 3 hari saya di kuburan? Ya, maknanya adalah saya melakukan ini karena di kuburan itu lebih dahsyat daripada ini.
Kalau lah mati, tengok yang sudah 3 hari di kuburan. Waqad salat hadaqataya ala wajnati. Yaitu cairan dari mata pun sudah mengalir atau sudah membasahi wajahku. Ala wajnati wasala min kharaya fi fami sadidan. Kemudian pangkal hidungku sudah mengalirkan nanah ke mulutku. Kan untuk siku maksudnya ke mulut. Kuntuli asyadda nukrah. Pasti saat itu kau pasti tak akan mengenal lagi. Lebih tidak mengenalku lagi. Tidak ada gunanya lagi. Hadithni hadisan kunta haddatsanihi an Abdullah bin Abbas. Tolong ceritakan kepadaku sebuah hadis yang dulu kau ceritakan kepadaku dari Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, habrul ummah wa turjumanul Quran. Qala qultu, lalu Abu Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi mengatakan, saya katakan haddatsani Abdullah ibn Abbas. Haddatsani Abdullah ibn Abbas yarfa'ul haditha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia merafakkan hadis, artinya mengatakan hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata atau bersabda, likulli syai'in syaraf. Setiap sesuatu itu ada kemuliaannya. Wa asyraful majalis mastuqbila bihil qiblah. Majlis yang paling utama adalah yang menghadap kiblat. Ya, karena syaraful kiblat, kiblat itu adalah tempat yang paling mulia, maka menghadap kiblat adalah majlis yang paling diutamakan. 6. Taib, la tusallu khalfa na'imin wala muhdits. Jangan kamu salat di belakang orang yang sedang tidur atau orang yang sedang berhadas. Atau kalau dibaca muhaddis, orang yang sedang bercerita. Ya, kedua-duanya mengganggu. Waqtulul hayya wal aqraba, dan bunuhlah ular dan kalajengking. Wa in kuntum fi salatikum, sekalipun kalian dalam salat. Perintah membunuh ular dan membunuh kalajengking ini sabit dari hadis-hadis lain, karena termasuk minal fawasiq, di antara hewan-hewan yang fasik. Kojo mengganggu dan membahayakan. Kerjanya mengganggu dan bahayakan. Cuma kalau ular masuk rumah, dianjurkan untuk menyuruhnya keluar dulu, karena bisa saja jin yang menyerupai ular. Nah, tapi kalau seandainya tidak mau keluar, berarti dia bukan jin, maka dibunuh. Tapi tanyong dulu ke orang BKSD, apa namanya, BKSDAB, kok hewan apa namanya, satwa yang dilindungi lah, bakal belok sudah itu kini lah sebab payah tonton. Bawa golo oleh berdawak ke doang lah. Iya kan? Nah, jadi perlu juga dilaporkan. Pak, iko oleh todong contoh lapayan cek ini oleh todong le. Apa oleh todongnya? Hah? Tak tahu bang todong. Memang tak habis dia lah. Nanti kalau was-was ya laporkan mah. Itu oleh pendek popek ke apa muka belakang. Itu sih kalau mengonyongnya atau apa biasanya luar biasa. Tak pernah tahu dia. Lama ini dia. Ya dia. Nya sebelum naik dulu badongan. Nah, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat ya, kabarnya di Malaysia masih ada gini. Kalau ke awal apa ya nengok. Iya, tapi nomornya Pak Haji. Pak Haji tidak ada sampai dan yang ke dini loh. Tidak. Tapi kaum muslimin dan muslimat di rumah Allah. Itu kalau sadar sabu itu tuan. Itu nopal gini loh. Nah, haji tidak bisa, tidak ada, tidak saja dirujukan. Boleh apa namanya? Taib. Kemudian kalajengking, khususnya kalajengking padang pasir. Ya, menurut para ahli perbisaan, ya perbisaan bisa yang paling bahaya adalah kalajengking di padang pasir.
warnanya kuning kecoklatan. Kalau was-was aja nak gumu dua lah. Itu ndak, insyaallah cukupnya ndak tentu dua dah. Nah, kaum muslimin. Sebab berbahaya. Itu bisa hitungan menit saja. Hitungan menit menewaskan orang yang disengatnya. Cuman ada obat penawarnya. Ada obat penawarnya. Jangan lupa baca setiap satu tempat adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan sebelum tidur baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali, insyaallah bisa akan menjadi tawar oleh doa ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Bara' ibn Azib yang meriwayatkan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang rawi daripadanya, ya pernah ini kami ajarkan kepada anak kami. Nah, di malam hari putri kami disengat oleh kala jengking, tetapi alhamdulillah tak berubah warna, tak berubah mukanya, artinya tak sakit sama sekali. Alhamdulillah. Ada juga keluarga kami yang pernah juga terinjak kala jengking dan disengatnya, tapi karena beliau rutinkan baca ini, alhamdulillah juga tidak bermudarat besar begini, hanya seperti gigitan semut api. Nah, tapi sakit juga semut api. Jadi kaum muslimin jangan lupa selalu rutinkan membaca doa ini dimanapun kita berada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, kala jengking khususnya padang pasir itu menurut ahli perbisaan. Kalau tuan-tuan nak banyak dapat piti kumpulan biso, kabarnya 1 toples 1 kilo 3 miliar setengah. Nah, cuman mengumpul 1 kilo lebih loh tu je. Kan dulu pun ada sabut dia apa awak. Nah, kerjanya kumpulan biso kala jengking. Ya, 1 kilo hanya digunakan, banyak gunanya oleh ahli, yaitu buat serum, jadi penawar obat dan sebagainya. Bahan obat ambonya ndak? Asal bosok kalau tangkok. Asal itu ambil bisonya kumpulan 1 kilo. Tapi nak obat sampai jual dah. Kabar 3 miliar setengah 1 kilo. Itu masalahnya dia 2 kubo dapat awak lah. Lah dah lu. Mana nak jual kau bisa lah jangan potong lapai. Allah musta'an. Ini para ahli dah ada kau Joshua dapat. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat. Masuk waktu? Subhanallah. Baik, kita azan. Kau jauh Ustaz panjang je Ustaz? Tak, insyaAllah sebentar. 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita sebutkan riwayat ini. Kemudian waqtulul hayya wal aqrab wa in kuntum bis salatikum. Bunuhlah ular dan bunuhlah kalajengking sekalipun kalian sedang salat. Naam. Wala tasturul judura bithiyab. Jangan kalian menutup dinding-dinding rumah kalian dengan pakaian, dengan kain, maksudnya dengan kain. Mungkin ini pernah kita dengar ada larangan menutup dinding dengan kain. Coba boleh, ada boleh ya. Nah, ini larangan dari Nabi SAW. Sabit dalam hadis lain, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah pergi berperang, lalu beliau mendapatkan ghanimah. Salah satu ada kain. Di situ ada gambar-gambar. Nah, Aisyah karena kagum melihat kain itu, lalu diapakannya di depan pintu atau dijadikannya penutup dinding. Maka Nabi SAW terlihat tidak suka melihat itu. Maka dia turunkan kembali. Nah, sehingga dijadikan oleh Aisyah menjadi 2 pembalut bantal. Jadi kalau ada orang mawak manjur dinapo bakas kain pintu yang lama jadiin pembalut bantal, sosalah nawur dulunya. Mana tuan tu kan pada tabuang cuninya jadiin pembalut bantal, tapi linciur. Tak amua apa nak coba kain pintu. Jadi buat balik lampal tak linciur. Nah, buatlah lali tentu nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, larangan ini khilaf ulama dalam masalahnya apakah haram atau makruh. Wallahu alam, sebagian besar ulama mengatakan hanya makruh. Dan masalahnya sebagian mengatakan illah, seperti Imam An-Nawawi dan sebelum Al-Baihaqi menyebutkan kenapa Nabi tidak suka, karena ada gambar-gambar tamathil, gambar-gambar barang bernyawa atau gambar-gambar patung-patung dan sebagainya. Maka tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Sebagian ulama menyebutkannya adalah seperti Al-Maqdisi menyebutkan haram. Tapi sebagian besar ulama mengatakan tidak sampai haram. Dan ilahnya bukan karena kain itu, tapi karena ini bertentangan dengan kezuhudan. Kenapa orang zuhud itu adalah tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka membalut dinding dengan kain itu kan membuang-buang, tidak bermanfaat. Di dunia juga tidak bermanfaat. Untuk apa dicat kalau disampul lagi dengan kain? Untuk apa dibuat bagus-bagus? Rata-rata orang bikin dindingnya kan bagus. Habis itu ditutupi lagi. Makanya tidak usah diinikan, tidak usah dipasang. Nah, apakah ketika menutup dinding di saat uang walimah misalnya kan, orang walimah. Nah, di saat itu dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan atau tidak? Uang boleh.
Butuh memancu. Hah? Butuh enggak membalut dinding-dinding rumahnya dengan perhiasan-perhiasan itu? Butuh apa enggak? Enggak, saya mau seleopan dia. Butuh, kenapa tidak? Pertama, di dalam walimah orang memerlukan sesuatu yang berhias. Makanya lagu asalnya tidak dibolehkan. Tetapi di dalam walimah dibolehkan. Dikecualikan oleh Nabi SAW adalah apa namanya? Kompang bagi kaum mana? Kaum wanita dan anak-anak. Tapi wanita dan anak-anak mau kasih jen dia pentas. Kalau lu lain lalu orang semua amak lagu dia pentasnya. Jantan tak boleh antino bu. Boleh nonton apa. Maksudnya konteksnya walimahnya memang walimahnya pisah tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Makanya mereka menyanyi. Lo dango tidak laki-laki. Kalau tidak dango pisah dia umahnya tuan-tuan. Kalau tidak dango pisah dia umah mesti dango, tidak mungkin tidak. Boleh apa tidak? Ya boleh. Karena kita dalam kondisi bergembira. Tapi kalau ada luang pan yang sebalatan dia dango awantin. Pahamnya tak? Hah? Tidak paham deh. Waktu itu uang balik, uang sedang bergembira. Tamu laki-laki selaitan, produksi selaiko. Nombor lagu uang tino selaitan untuk sama tino. Dongau dia laki-laki selaiko. Tak apa? Boleh atau tidak? Boleh. Kecuali adalah nompan yang si konongau. Pahamnya? Tidak paham. Kau di bawah umur so dompat jodoh. Kalau jadi fitnah bagi laki-laki, tidak mau cerita lesat. Dengar lagu ruannya, kan? Tidak mau cerita jawab lah. Suang batin. Berarti masalah. Tapi kalau orang semuanya sibuk, ada yang sibuk makan, sibuk bercerita, sibuk tidak kan orang itu daerah. Iya. Sampai je menangan itu labahayo sakit roh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini dalam kondisi seperti ini wallahu alam, ya tidak sampai dilarang, diharamkan karena ada gunanya, apalagi kalau rumah-rumah awak situ lah banyak sang lawat pasal itu tutup beko orang basando ni datuk-datuk so itu tak boleh sang lawat di wajah dia tak sabut beko tahu sang lawanya tak jawab galo-galo lebih ndak dah lamun jalan lah cila sang kaum muslimin ya Allah. Kemudian wa man nadhara fi kitabi akhihi bighairi izni fa inna yanzuru fin nar. Orang yang melihat catatan atau kitab saudaranya tanpa izin itu sama dengan melihat ke dalam neraka. Artinya tidak boleh. Ya, kitab orang lain kita pakai tanpa izin. Nah, ini juga apapun barang orang kalau kita gunakan tanpa izin tidak boleh. Kecuali kita ketahui buku ini disiapkan di masjid. Itu tidak boleh tengok. Kalau letaknya sahaja dia wakaf curuh atau minimal boleh sopo je baca. Itu maksudnya yang harta khusus. Tidak lun dalam awak tas dia asal sudah simpan lihat di sini simpan sudah itu kaci tas boleh? Itu tidak boleh. Atau ketika ujian tengok punya kawan boleh? Tidak. Atau uang suwe pribadi sudah itu tolong celengok nengok. Kasan suwe bini kayaknya san boleh? Kepoan awak. Nah, intinya sebabnya semacam itu tidak dibolehkan kaum muslimin semua dirahmati Allah. Kemudian ala unabbiukum bisyirarikum, mau dah aku beritahukan siapa orang-orang terburuk di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Qala allazi yajlidu 'abdahu wa yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu, yaitu orang yang suka mencambuki hamba sahayanya. Salah kene locui, salah kene aban, salah kene kate-kate. Nah, kini tidak ada hamba sahaya. Tentu para pekerja kita, orang-orang yang di bawah komando kita, orang-orang yang bekerja dengan kita. Nah, jangan disakiti mereka. Wa kadzalika wa yamna'u rifdah, dan tidak mau menerima atau memuliakan tamu yang datang kepadanya. Wa yanzilu wahdah, dan orang yang suka singgah di suatu tempat sendirian. Artinya orang musafir sendirian tentu singgah sendirian. Ini tidak baik karena Nabi katakan al-musafiru ar-rakibu syaitan.
Satu orang yang bermusafir sendiri syaitan. Wa rakibani syaitanani, dua syaitan. Ya, wa ats-tsalatsatu humur raqbu. 3 baru dikatakan rombongan musafir. Jadi sebenarnya kaum muslimin ketika bicara tentang wanita musafir tanpa mahram, kadang-kadang mereka mengatakan ini diskriminatif. Kok wang tino aja, wang jantan sono ndak jo boleh jalan seorang, tapi ndak mahram nomor. Itu aja besoknya situ aja langi wangi juro. Sampai diskriminatif. Sebenarnya laki-laki pun musafir sendiri tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Mesti 2 pun tidak cukup lah. Mesti 3. Padahal orang tidur cukup 2-nya. Ini je laki lah cukupnya. Awak jantan mesti bah 3 supaya tidak jadi setan. Nah, makanya Nabi melarang kita musafir tanpa tanpa sahabat atau tanpa teman. Ya. Tidak boleh main tunggal, tidak boleh main tunggal. Sebab kalau yang namanya musafir dulu kan sehari semalam disebut musafir. Mesti malam singgah di mana? Tidak ada hotel dulu kan? Singgah di persinggahan, mungkin di tengah padang pasir. Padang pasir itu banyak kawan selain itu makanya kaum muslimin ndak uang je lah, ada no lain ke, ndak nampak tu, ndak takut. Kaum muslimin. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tadi dikatakan kalau ada yang nak melakukan sesuatu niat jahat kepadanya, ndak ada yang mengetahuinya atau ndak ada membelanya, atau dia sendiri nak berbuat jahat, ndak ada yang melarangnya. Kalau buat 2 masih bisa dia tahu kawan boh. Nak otanya ugi sarang ni kan, apa dogi cak lotanya kan itu. Tapi kalau bertiga jangan nombor ketiga-tiganya, kecuali memang fasik ketiga tu lain hal. Tapi kalau orang saleh bawa 2, ya bisa dia tahu dek kawannya, terpengaruh dia. Tapi kalau lah 3, insya-Allah tidak. Istilah kamu je lah, itulah malah nasib banu tu. Nah. Kemudian afala unabbiukum bisyarri min zalikum, mau ndak saya beritahukan kepadamu yang lebih jahat dari itu, lebih buruk dari itu, alladzi la yaqbalu athratan wa la yaqbalu ma'ziratan wa la yaghfiru dzamban. Orang yang tidak mau menerima sedikit pun orang bersalah. Ndak boleh kawan bersalah kena dah qayatan. Aduh. Adonyo ndak. Saya tunjuk tangan. Asal salah socik dia, ndak akan bawa suju selama hidup ini. Nya kacian awak malaikat dia. Kacian awak malaikat. Ada jenis kau gini lah. Saya tunjuk tangan. Letak tu lah kami nak belajar lah kami. Asal salah socik, hilang sodo kebaikan selama orang. Ada ndak? Kawan lah bergaul 10 tahun, 20 tahun. Seiring sejalan. Sepiring makan. Konco palangkin banyak tutu dulu. Dah, sama saya kata. Salah kawan soci. Dah, salah soci. Dah, joleh salah je pura. Joleh salah. Hilang semua itu. Potang tak sekenak kia imam, masya-Allah mak. Ini imam juga kita tahu imam mana? Tak imam salat, imam orang hebat gitu ya. Sudah itu jadi orang dulu kecap sudah itu kini kecap. Apa cep? Salah. Nah ini termasuk perangai buruk. Kalau ada sama kita, aben ke orang capek. Jangan ditahankan itu. Kalau nak dia awak buang lemu tu capek. Tu lemu bu orang lemu hitam tu, tak lemu putih dah. Nah. Apa dia wangi? Nawa sodo sih kah? Sodo jenis itu? Atau nak apa dia? Maaf ya, alhamdulillah. Tak ada Ustaz Ismail Sabun, tak ada sekurangnya. Alhamdulillah. Taib. Wala. Nah. Sampai mana tadi? La.
Ha? Ada tinggi tadi tu. Allazi yubghidun nasa wa yubghidunahu. Dia ada terlampet tadi tu. Dia nak tonton mana menengok dia cerita itu, hilang konsentrasi. Nah. Taib. Afala unabbiukum bisyarrin min zalikum, mau nak saya beritahukan yang lebih buruk dari itu. Allazi yubghidun nas wa yubghidunahu. Orang yang suka membenci orang dan dibenci oleh orang lain. Kalau benci kau tahu tentu pasti dibenci, benci orang tahu. Nah. Apa ula unabbikum bisyarri min zalikum, mau tak saya beritahukan yang lebih buruk lagi daripada orang yang suka membenci dan dibenci oleh orang lain? Allazi la yaqbalu asrah, orang yang tidak bisa menerima orang bersalah satu pun. Wala yaqbalu ma'ziratan, kemudian kalau bersalah ndaklah mondongon alasan. Apa alasan nak temu orang? Yang penting waang saja ikut jen siko jale bambu lang siko. Punya bambu, ndak bambu doa, bambui. Bambui lang di siko. Tahu bambunya berhembus. Kalau berhembus tepai je lah. Jangan nampak je sudah ikut lah. Sekali solanya. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin. Auzubillah. Ini luar biasa. Tunggu dulu cu. Ado, ndak ado dah. Ndak ado dah. Dan suang datang jam 5, jam 4 lah tibanya. Sana kan Allah danu tiba pada waktu kan tak apa, tapi salah juga kan. Apalagi kalau dalam ambil. Dan jangan alim bang suruh datang. Apa dia jam 4 datang? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Wala yaghfiru dzamban, dan tak pernah mau memaafkan dosa. Pokok sekali bersalah tak kena sampai kiamat. Sampai kiamat. Pokok dia depan hal Allah Taala waswanya. La haula wala quwata illa billah. Afala unabbiukum bisyarrin min zalikum, mau tak saya beritahukan kepadamu yang lebih buruk dari itu lagi? Allazi la yurja khairuh, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wala yu'manu syarruh, tapi tidak pula aman kita dari keburukannya. Deh, kalau kau disarap panjang-panjang kok. Tapi tak apalah. Kan pahamnya kan? Ini saudara nak buat contoh sejarah, model-model manusia. Ini kalau baca kitab Masawiul Akhlaq lil Kharaiti dan Makarim Akhlaq beliau banyak contoh di situ. Ya, ini kita tidak panjang mono sekitar 10 jilidnya. Itu akhlak-akhlak buruk, akhlak-akhlak mulia. Ya, atau kitab Al-Ajurri lebih seketek lah. Kitab Al-Ajurri Makarim Akhlaq sekitar 4 jilidnya. Tidak panjang mono. Jadi banyak contoh-contoh model-model orang, ya. Model-model orang. Pokoknya tidak ada lo orang. Tapi selalu ada buah. Asal tibanya isu uang dah. Kalau nyopai uang masalah. Itu banyak contoh dalam sejarah. Tu buat contoh banyak. Enggak. La puya larunya. Ini kalau dia abi qatulah paham je lah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, allazi la yurja khairu wa la yu'manu syarru. Man ahabba ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah bertawakal kepada Allah. Ini orang paling kuat. Tawakal kepada Allah. Nah, kan banyak juga. Kalau disarah bab tawakal loh. Naam. Baik, wa man ahabba ayyakuna aghna an-nas falyakun bima fi yadillahi awthaqa minhu bima fi yadi ghairi. Siapa yang ingin menjadi manusia paling merasa berkecukupan, maka hendaklah dia lebih percaya pada apa yang di sisi Allah dari apa yang di tangan orang lain. Jadi bawa ke uang tak tiawa, tapi berharap kepada Allah adalah beruntung selalu. Ya, beruntung berharap kepada Allah, tapi berharap pada orang itu bisa kita tak tiawa pasal terlalu awak tak tiawa. Makanya berharaplah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Karena Allah lebih luas cakupannya daripada manusia. Oleh sebab itu kalau sudah seperti ini, boleh kita mengharap ke orang tapi tidak terlalu. Sebab kalau terlalu nanti efeknya adalah kalau harapan kita tidak didapat, kita akan berbalik dari menyukai kepada membenci. Tapi kalau tidak berharap,
Alhamdulillah, berarti Allah tak buka jalan ini melalui beliau, tapi Allah buka melalui jalan orang lain. Ya kan? Aman hidup kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, siapapun yang tak sempat berbuat baik pada kita, kita jangan stop dan tutup jalan berbuat baik kita kepadanya. Ya enggak lah. Kalau tak tolong kayak ustaz kan, misalnya kan, awak anak perada urusan misalnya bupati inya dokek sangkit kemanakan bupati, misal contoh aja kan ya nak kalau ya bos sudah salat kau kan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, asal itu wala awak kayaknya ndak mau nolong dah. Apa nang kalau tentu kalau kita terlalu berharap kepadanya bahasa-bahasa yang tidak baik, matilah capek ndaknya tati langku dan macam-macam. Kalau wasu ndak mau nyapur oleh jawab salam ndak mau jawab, kadang diboyun makan pun buang ngijir ndak untuk apa. Itu sebab akibat daripada terlalu berharap pada manusia. Antum, saya boleh berharap ke antum, tapi tidak segalanya. Sebab hati antum dimiliki Allah SWT. Saya berharap pada Allah, melalui antum mungkin tidak dapat urusan saya selesai, tapi melalui beliau walaupun jauh kadang-kadang cepat selesai. Ini kadang dokek nak musola saya kira jauh bawa muang. Ya, maka akhirnya kalau saya tidak terlalu berharap pada antum, saya bisa menerima. Tidak akan berubah pergaulan saya dengan antum. Jelas? Jelas? Kalau nak lebih jolin, tunjuk prakteknya, itu masalahnya. Kamu sudah praktekkan itu. Ya, siapapun yang harapan kamu tidak tercapai pada dirinya, jangan takut loleh, tidak kepada anda berseketek jurang. Kamu pernah menemui pimpinan, kamu dipitnah oleh orang kepada pimpinan. Jangan cari pimpinan mono aja nih, tidak perlu lah. Yang penting sampainya dan jalan keadaan kosan tentu dan kena fitnah. Tidak amunya ngalun SK SK pemberhentian dan tuiknya kalun SK pemberhentian dan nak boba. Tapi nangdu kalau apa anda akuin bobanya ke apa? Jole. Jadi cari mana dah? Nya banyak kan. Tadi Madinah, tadi mana tempat jadi cai. Yang jole dan tak boba ke apa ada. Apa sebab? Dan punya harapan ke yang lebih tinggi pada Allah Taala. Karena ini hanya secuil dari kebaikan yang Allah berikan pada kita. Jelas? Akhirnya bawamunya menaikkan, karenanya layakin mosong walaupun ambo difitnah, tetapi inya dasman aman, tidak perlu ditakutkan. Apa sebab? Ambo tidak menumpangkan harapan ke beliau. Saya ketika menerima tawarannya karena ingin membantu, tapi ketika tak dibutuhkan lagi, entah apa diteruskan. Sah? Apalagi orang sudah banyak yang bisanya, ibaratnya kudola patuh, macak kudo patuh banyak suka. Tapi kalau mulai ada nombor, iya, macak kudo patuh berani. Cuba mampet-lampet je kudo orang ambo tun. Ha? Bodi bogo kudo tang Australia. Nayaknya nya ambo. Ndak. Lah dipatuh. Salah. Pokoknya tentunya kudo patuh. Sonang macam itu banyak yang Cina. Tapi kalau bau dia ajilan coba dulunya. Dia dan pandai bawa nur. Pandai doanya nya. Padahal pandai nyoril pada awak isu dia. Asal itu kalau jatuh sabar ya nya. Dah apa dah lu kos keneknya nya. Inya dak jamur. Tapi lah sudah bang do. Sudah ji lah panek ji nya dele. Cuman tu naik turun kalau lelui je minta ndak masalah dah kan ndak. Madukan kami, membinakan kami. Asal itu akhirnya timbul fitnah tadi masa awak ndak selesai ngojong dah. Asal itu akhirnya pimpinan ketika mau jalan ke bukti-bukti konkretnya, bukti fisik dan sepertinya. Boy yakin, oh ternyata Ustaz kena fitnah ya. Ndak amu nekan tekan Pak ya. 2 minggu ndak tekan dia pemberhentian dah dan tweet. Mayaran tekan Pak. Karena saya tidak akan berubah. Sebab apa? Saya punya gantungan yang lebih tinggi. Saya tidak bergantung ke Bapak. Saya tidak berubah dengan Bapak. Sebab apa? Saya dulu disuruh ke sini karena saya ingin berbuat. Sekarang kalau sudah ada yang bisa, kenapa saya harus dipertahankan? Alam takun ardullahi wasi'atan. Bumi Allah ini luas. Kenapa harus terpaku pada satu aspek saja? Pekerjaan itu banyak. Piti nak kuangnya. Kalau kojo bahasa pada, iya kan? Opo bisa kojong gini ruang. Cuman pitinya kuang Allah musta'an. Ya, kan ya bang?
Kan ya opo bisa dikojong ini rusa? Nyepei lobo tu leo lobo banyak sampah, ndak kojor. Ha? Menimbun non berlubang-lubang, ndak kojor, cuma lebih piti doang. Nah, itu masalah. Nyawa kini masalah kalau bau kojor kalau ada piti. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa man ahabba yakun wa man ahabba yakun akraman nasi falyattaqillah. Siapa yang ingin menjadi manusia termulia, hendaklah bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Isa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam, qama fi qaumihi, beliau berdiri di depan kaumnya. Faqala, dia berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, la takallamu bil hikmah indal juhal fatazlimuha. Jangan kalian berbicara bahasa hikmah depan orang-orang jahil, karena tidak akan berguna itu. Sehingga kata-kata hikmah itu sia-sia kita sebutkan. Wala tamna'uha ahlaha fatazlimuhum. Dan jangan pula tidak diberikan kepada orang yang ahlinya, ahli hikmah. Nanti kalian menzalimi mereka. Wala tazlimu wala tukafi'u zaliman. Dan jangan kalian menzalimi dan jangan membalas orang zalim dengan kezaliman. Fayabtulu fadlukum inda rabbikum, sehingga keutamaan kalian gugur di sisi Rabb kalian. Al-umuru thalatha, masalah itu terbagi tiga. Perkara itu ada tiga. Amrun bayyinun rusdu fattabi'u. Suatu perkara yang jelas petunjuknya, ikuti. Jelas petunjuknya, ikuti. Wa amrun bayyinun ghayyuhu fajtanibu. Dan ada sesuatu yang jelas sesatnya, jelas tergelincirnya, maka jauhi. Kan itu jalannya. Wa amrun ikhtalaftum fihi fakiluhu ila Allah azza wa jalla. Dan perkara yang kalian perselisihkan, maka serahkan masalahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa hubungan riwayat ini dengan masalah kita? Sesungguhnya masalah sifat-sifat Allah itu jelas sesatnya atau jelas petunjuknya? Jelas petunjuknya, ikuti. Sah? Sedangkan yang tidak menerimanya jelas sesatnya, jauhi. Masa lebih dulu pula akal daripada wahyu? Tidak mungkin. Itu jelas sesatnya. Maka harus didulukan wahyu daripada, karena begitulah as-salafus salih menyikapi dulu. Kalau bertentangan akal dengan wahyu, mereka dahulukan wahyu. Tetapi al-khalaf mendahulukan akal daripada wahyu, sehingga banyak wahyu yang dikarantina atau banyak wahyu yang tidak berguna. Oleh sebab itu makanya kalimat satu huruf pun dalam Al-Quran dan hadis di kalangan as-salafus salih dan as-salafiyun yang mengikuti mereka dengan baik, tak ada yang terbuang, tak ada yang tersia-siakan. Tetapi kalau di kalangan al-khalaf, berapa banyak ayat dan hadis yang diparkir, yang tidak digunakan. Ibarat kendaraan kalau sering diparkir, usah. Kalau rumah, kalau lama ditinggal, lapuk. Kan iya? Iya enggak? Kalau kawan lama enggak dibawa. Kawan lama enggak jangok? Lupa. Kalau bini lama nak di tengok. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, itulah riwayat ini disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, bahwa masalah ini terang seperti kata Nabi, seperti terangnya rembulan di malam bulan purnama, bahkan seperti terangnya mentari di tengah hari. Oleh sebab itu, mana yang antum ikuti? Wahyu yang datang dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman riwayat ini dhaifun jiddan. Riwayatnya dhaif sekali. Cuman maknanya masing-masing dari makna yang ada di dalamnya tersebut dalam riwayat-riwayat yang sahih. Seperti ungkapan terakhir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara keduanya ada mustabihat. Yang subuhat babantau ada enggak? Yang subuhat babantau ada enggak?
Apa kalau nak anjen berbantah, balikkan kepada Allah masalahnya. Kalau sudah balik kepada Allah, insya Allah hilang perbantahan. Makanya selesai masalah. Jelas? Sahih tak? Sahih. Riwayat Imam Muslim. Nah, demikian juga tadi masalah orang yang terburuk, orang yang suka membenci dan dibenci, ya kan? Maknanya dalam hadis-hadis sahih, sabit. Ya, orang yang buruk pula adalah orang yang tidak mau menerima salah saudaranya dan tidak pernah mau memaafkan saudaranya. Sahih tak? Tercela? Sahih tak tercela? Ya tercela. Kemudian kalau kau nak ingin orang yang terkaya, maka jangan harap yang di tangan orang, harap yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi orang yang paling mulia, jadilah orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuman riwayat ini berlalu sanad ini di situ ada Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi dhaifun jiddan. Demikian juga lah bapaknya juga sama dengan anaknya. Sehingga secara sanad riwayat ini tidak sahih, tetapi masing-masing dari makna ada dalam hadis-hadis yang sahih atau ayat Al-Qur'anul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Karena nampaknya sudah paham semua karena waktu sudah lama habis. Hanya kalau labi kau tu paham sudah. Sama di mononya, belajar di kuliah aja itu aja. Paham kalian? Olah ustaznya. Apa dia paham? Waktu labinya. Alhamdulillah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.